Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang anak-anak. Setelah tadi pagi kalian senam, kemudian mengerjakan PTS Matematika, alhamdulillah hari ini kalian masih semangat ya untuk mengikuti atau membahas soal-soal AKM. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah kenal dengan asesmen nasional, Nak? Sudah tahu apa itu asesmen nasional? Belum. Oke, nanti bisa dilihat videonya ya yang Bu Guru share di grup tentang asesmen nasional. Jadi mulai tahun ini tidak ada lagi ujian nasional yang biasanya di kelas 6 ya. Nah, diganti atau sekarang namanya adalah asesmen nasional. Asesmen nasional apa tujuannya? Tujuannya untuk melihat kualitas atau mutu dari pendidikan di sekolah. Nah, yang diujikan siapa? Yang dites itu yang ikut tes. Nanti yang ikut tes adalah Bu Guru ya, Bapak Ibu Guru, kemudian Bapak Kepala Sekolah, dan juga siswa kelas 5. Kenapa kok siswa kelas 5, Bu? Bukan kelas 6? Karena kelas 5 nanti tahun depan kan insya Allah naik nih ke kelas 6 ya. Nah, nanti tahun ini dilihat apa yang kurang, apa yang sudah bagus. Nah, yang kurang nanti di tahun depan diperbaiki untuk meningkatkan pembelajaran dan hasil belajar gitu ya, Nak ya. Makanya kenapa di kelas 5. Nah, pada pertemuan siang ini adalah salah satunya untuk kita bersama-sama mencoba membahas soal-soal AKM. Mungkin kalian ada yang sudah punya buku ya. Sebenarnya bukunya ini tidak Bu Guru wajibkan, ya. Tapi kalau kalian punya rezeki, orang tuanya ada rezeki, silahkan beli ya, Nak ya. Untuk mungkin kalau belajar di buku lebih enak, apalagi punya sendiri ya, bisa dicoret-coret. Tapi kalau tidak, kalian bisa lihat di web yang Bu Guru share juga, web dari ini, Pusmenjar ya. Di sana ada juga soal-soal bentuk AKM. Ya, oke. AKM itu apa sih? Ada yang tahu kepanjangan AKM? Kompetensi minim. Oke. Asesmen kompetensi minimum. Iya, betul. Asesmen kompetensi minimum. Itu ada dua macam. Ada literasi membaca, yang kedua adalah numerasi. Kalau yang hari ini kita pelajari itu termasuk literasi membaca. Ya. Kemudian kalau berhitung-hitung yang berhubungan dengan matematika itu namanya numerasi. Mungkin insya Allah pada pertemuan selanjutnya ya, Nak ya. Oke, yang baru datang Rajwa dan Takia. Oke, selamat datang. Sekarang kita lanjut saja. Tadi sudah Bu Guru share di grup ya untuk soal atau teksnya. Yang sudah punya buku silahkan buka buku halaman 19 dan 20. Yang belum bisa lihat share berikut. Ya. Terlihat, Nak, di layar? Terlihat dulu. Bisa, Bu. Terlihat ya? Bisa ya? Oke. Ya. Tria, halo Tria. Boleh Bu Guru minta tolong bacakan, Nak, judulnya dan juga paragraf 1 yang ada di layar. Silakan Tria. Legenda asal mula Danau Laut Kawar. Penduduk desa Kawar bekerja sebagai petani. Pada tahun ini hasil panen berlimpah ruah. Oleh karena itu, lumbung-lumbung penuh dengan hasil panen. Para petani berniat membuat sebuah pesta hajatan. Pesta tersebut sebagai tanda rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi itu paragraf 1 ya. Jadi teksnya adalah tentang legenda asal mula Danau Lau Kawar. Oke. Sekarang dari paragraf 1, apa informasi yang bisa kalian temukan, Nak?
Apa informasi yang bisa kalian temukan? Boleh disebutkan, ini Bu, saya menemukan informasi ini Bu. Silakan sampaikan. Siapa? Takia, Bu. Oke, Takia. Silakan Takia. Kawar beberapa bekerja sebagai petani, Bu. Oke, penduduk desa Laukawar bekerja sebagai petani ya. Bagus. Ada lagi informasi lain? Silakan. Siapa yang mau menyampaikan informasi dari paragraf 1? Takia sudah. Ada lagi? Mungkin Said? Apa Said? Informasi yang Said dapat dari paragraf 1. Hajatan. Oke, mengadakan hajatan. Ya, penduduk Danau Laukawar mengadakan hajatan ya. Oke, ya, itu benar ya. Jadi berdasarkan paragraf 1 bahwa penduduk desa Kawar ini bekerja sebagai petani, gitu ya. Kemudian hasil panennya banyak sehingga berniat mengadakan pesta hajatan. Untuk apa pesta hajatan itu, Keke? Mengapa penduduk desa Kawar mengadakan pesta hajatan? Iya, sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena diberikan panen yang berlimpah. Baik, ini paragraf 1 ya. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Oke, bisa terlihat ya. Kalau kurang jelas, mungkin ini fotonya Bu Guru yang kurang jelas tadi. Tapi terlihat, nah, terbaca pada hari yang ditentukan. Terbaca ya. Oke, Adinta, silakan paragraf 2, Dinta. Dinta tolong Bu Guru, tolong dibacakan ya, Nak. Ya, Bu. Menentukan semua penduduk desa berkumpul di tanah lapang. Mereka membuat masakan yang lezat-lezat. Semua penduduk desa menghadiri acara ini, kecuali seorang nenek-nenek yang lumpuh. Oke, terima kasih. Ya, apa informasinya, Fahri? Informasi dari paragraf kedua. Apa yang Fahri dapatkan? Halo, Fahri? Ya. Ya. Mereka membuat masakan yang lezat-lezat, Bu. Oke, mereka membuat masakan yang lezat. Ya, boleh. Said, apa mau nambahkan apa, Said? Bu, Takia ada, Bu. Oke, sebentar. Ya, sebentar, ulang. Said, suaranya bisa lebih kencang, kurang kedengaran Bu Guru, maaf ya. Ulangin lah. Desa berkumpul di tanah lapang, Bu. Oke, penduduk desa berkumpul di tanah lapang. Benar, jadi mereka berkumpul di tanah lapang, membuat masakan yang lezat-lezat. Tapi ada yang tidak hadir. Siapa? Nenek-nenek, Bu. Iya, seorang nenek yang lumpuh. Oke, nenek yang lumpuh. Nah, di paragraf selanjutnya di sini disampaikan nih, neneknya berkata, aku benar-benar ingin menghadiri di pesta itu, namun aku tidak bisa berjalan, gitu ya, karena neneknya lumpuh. Baik, selanjutnya, Rajwa, halo Rajwa, silakan dibaca Nak. Saat makan. Rajwa, dibuka ininya, suaranya Nak. Ya, silakan Rajwa. Saat makan siang. Oke. Rame ya Rajwa di sana ya. Oke. Bisa dibantu? Oke, tolong dibaca Ke. Paragraf selanjutnya Ke. Saat yang tiba, semua orang berkumpul di sekitar meja. Mereka menyantap makanan yang telah disiapkan. Semuanya menikmati makanan dengan riang gembira. Tidak lama kemudian, nenek itu menyantap makanan. Mereka senang. Oke, itu paragraf yang dibaca ya. Kemudian ternyata kapan acara kumpul itu? Acara makan itu kapan dilaksanakan?
Siang. Siang, betul. Saat makan siang ya, berarti siang hari. Kemudian bagaimana perasaan mereka saat menikmati makanan? Riang gembira. Riang gembira, bagus. Kemudian apa yang cucu nenek lakukan? Menteri makanan. Mengantar makanan. Kemudian cucunya mengantar makanan. Apa yang nenek rasakan? Senang mengantar makanan, Bu. Senang, oke, senang ya. Senang, Bu. Sangat senang karena diantar makanan. Selanjutnya, nah sekarang dibaca masing-masing dalam hati paragraf dua paragraf terakhir. Apa ini sampai paragraf yang tiba-tiba terjadilah gempa ya. Dibaca, Bu Guru kasih waktu 1 menit untuk membacanya dalam hati. Sudah. Sudah? Ya, sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Baik, sudah ya. Selanjutnya dari paragraf yang keempat ya. Informasi apa yang kalian dapat, Nak? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Takia mungkin mau menyampaikan apa isi dari paragraf keempat Takia tadi yang sudah dibaca? Gimana? Oke. Ya. Sudah? Informasi apa Takia dari paragraf 4? Karena mak yang diberinya itu sisa tulang-tulang. Oke, Nenek. Sebenarnya daging sapi dan domba panggang utuh. Tapi karena sang cucu kelaparan jadinya memakan di jalan. Oke, bagus sekali. Terima kasih Takia. Ya, jadi neneknya itu marah karena melihat ternyata makanannya berupa sisa. Nah, sebenarnya bukan sisa ya. Dibawakannya itu adalah daging sapi dan domba panggang. Namun karena di jalan cucunya itu lapar, jadi dimakan deh. Jadi sisanya yang dikasih ke neneknya. Makanya neneknya merasa kecewa gitu ya. Oke, paragraf terakhir. Siapa yang ingin menyampaikan apa sih isinya? Adinta boleh sampaikan, Nak. Minta tolong Bu Guru. Apa informasi yang ada pada paragraf terakhir? Oke, bisa lebih dekat lagi Adinta biar terdengar jelas, Nak. Jadilah pada hujan lebat. Oke. Terjadilah gempa bumi, kemudian langit menjadi gelap dan mendung, hujan lebat gitu ya. Kemudian desanya tenggelam. Oke. Kemudian orang-orang di sekitar menyebutnya dengan Danau Laukawar. Ya, itu teksnya. Sekarang kita lanjut ya.
kita bahas. Jadi dari soal AKM literasi membaca diawali memang dengan salah satunya teks ya. Nanti selain teks ada juga bentuk gambar atau namanya visiografis ya. Nah, kalian harus bisa memahami apa isi dari teks tersebut atau gambar tersebut. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan menjawab pertanyaannya? Sekarang kita lihat pertanyaan yang pertama ya. Tria, boleh tolong dibaca Tria pertanyaan yang pertama Tria. Pesta syukuran penduduk desa Kawar diselenggarakan di Oke. Ya. Tekniknya ketika kalian membaca soal, kalian harus paham dulu apa yang diminta dan bentuk soalnya. Nah, bentuk soal yang ada di layar kalian ini adalah namanya bentuk isian. Isian singkat. Ya. Jadi kalian diminta untuk menjawab secara singkat. Pesta syukuran penduduk Desa Kawar diselenggarakan di... Oke, ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, oke, Adinta. Apa Dinta? Jawabannya Dinta. Lapang, Bu. Iya, betul, di tanah lapang. Kita lihat ada di paragraf tadi yang pertama ya, tadi Bu Guru kalau nggak salah ingat, Said ya, yang bilang juga ya. Nah, di sini. Mana? Oh, bukan ini ya. Nah, ini dia. Pada hari yang ditentukan, semua penduduk desa berkumpul di tanah lapang. Jadi, pesta syukurannya diselenggarakan di tanah lapang. Oke, itu jawabannya ya. Jadi bukan di mana? Bukan di pantai atau bukan di lumbung-lumbung sawah, tapi di tanah lapang. Ya, Nak ya? Oke, lanjut. Sekarang soal yang nomor 2. Ya. Soal yang nomor 2 kita harus paham dulu. Pilihlah 2 pernyataan yang tepat dengan memberi tanda centang. Ya, pada kolom betul atau salah terkait dengan alasan mengapa nenek marah. Nah, tadi kalian sudah baca ya kenapa neneknya marah. Sekarang kita cari apakah betul atau salah alasan dari nenek marah. Ya, kita lihat yang pertama. Fahri, tolong dibaca Fahri pernyataan yang pertama, Fahri. Nenek tidak menyukai makanan yang diantar oleh cucunya. Iya, tidak menyukai. Nenek ini tidak menyukai makanan yang diantar oleh cucunya. Apakah betul atau salah ya? Betul, Bu. Oke, siapa yang menjawab betul? Tunjuk tangan. Yang menjawab betul, tunjuk tangan. Oke, Takia betul, Tria, Rajwa, Fahri juga betul. Kalau Dinta, Keke, Tria, oh Aska juga benar. Dinta, Tria, dan Keke, berarti jawabannya salah ya? Atau masih bingung? Oke, apakah nenek dari teks tadi nenek tidak menyukai makanan yang diantar oleh cucunya? Bagaimana saat cucunya mengantar makanan? Apa yang dirasakan oleh nenek? Senang. Senang. Berarti apakah dia tidak suka? Awalnya apa? Awalnya senang kan? Iya. Iya, berarti dia nenek itu sebenarnya senang dengan makanan yang diantar oleh cucunya. Ya, senang, tapi ketika dibuka, ketika dilihat kecewa karena isinya adalah sisa-sisa makanan. Jadi sebenarnya awalnya adalah neneknya nih senang karena diantar makanan gitu ya, diantar makanan itu senang. Gitu ya. Jadi pernyataan nomor 1 itu adalah salah. Gitu ya. Jadi baca baik-baik ya. Nenek tidak suka dengan makanannya karena sisa. Tapi ketika diantar makanan oleh cucunya, neneknya merasa apa tadi? Senang, gitu ya. Jadi pernyataan ini nenek tidak menyukai makanan yang diantar oleh cucunya itu adalah salah.
Ya. Oke, jadi jawabannya ini pernyataan nomor 1 salah. Nanti di checklist ya. Bu Guru checklist di sini. Oke, nanti checklist seperti ini ya, Nak ya, di kolom salah. Oke? Bisa? Sampai di sini jelas? Oke, lanjut. Pernyataan nomor 2. Said, halo. Sinyalnya ya, Nak ya, naik turun ya. Nggak apa-apa. Ya, oke, nggak apa-apa, tetap semangat ya. Baik, nomor 2, Bu Guru mau dengar suaranya Aska. Aska, tolong dibaca pernyataan nomor 2, Aska. Nenek diberi yang telah Bu. Iya, nenek diberi sisa makanan yang telah disantap. Disantap tuh apa sih, Nak? Dimakan, Bu. Betul, Dimakan, dimakan Bu. cucunya. Menurut Aska ini betul atau salah, Aska? Bu. Betul. Siapa yang setuju dengan Aska? Tunjuk tangan. Takia, Keke, Dinta, Rajwa. Oke, Tria setuju. Benar. Berarti kalau Fahri juga setuju. Iya, benar. Jadi nenek nih diberi sisa makanan yang telah disantap cucunya. Betul ya? Berarti ini kita kasih checklist. Nah, perhatikan dari soal, Nak. Pilihlah 2 pernyataan. Maaf, Bu Guru, agak seret. Pilihlah 2 pernyataan yang tepat. Nah, karena di sini udah pernyataan yang pertama, benar. Berarti ada satu lagi ya. Nah, satu lagi nanti kita cari dari 3 pernyataan yang belum. Oke? Lanjut. Yang pernyataan ketiga, Rajwa, bisa suaranya dibuka? Rame ya di rumah ya, Rajwa ya? Oh, rame, oke. Nggak apa-apa kalau mau dibuka, dibaca pernyataan ketiga, Rajwa, bisa? Oh, oke, ya udah lanjut deh kalau gitu. Sekarang gantian Takia. Takia? Takia, boleh dibaca pernyataan ketiga, Takia. Nenek diberi makanan tidak enak. Iya, betul atau salah, Takia? Apakah nenek diberi makanan yang tidak enak? Menurut Takia, betul atau salah? Oke. Betul, Bu. Betul. Oke, siapa yang setuju dengan Takia? Kalau nenek diberi makanan yang tidak enak. Makanan yang Oke, Keke. Setuju. Yang lain? Apakah setuju bahwa itu benar? Oke, Fahri Setuju, bilang Bu. betul bahwa nenek diberi makanan yang tidak enak. Yang lain? Apakah setuju bahwa itu jawaban betul? Setuju, Bu. Setuju, Tria setuju juga. Ada yang tidak setuju? Jadi jawabannya itu salah. Salah, Bu. Itu bukan makanan yang tidak enak, tapi enak. Ada yang jawabannya seperti itu? Oke. Ya, saya, Siapa? Bu. Oh iya, Dinta. Dinta jawabannya berarti salah ya, Dinta ya? Iya, Bu. Oke, kenapa kok jawabannya salah? Emang makanan yang diberikan ke nenek itu enak ya, Dinta? Tidak enak, Bu. Oh, tidak enak. Oke, Bu Guru ulang ya. Jadi pernyataan ketiga, nenek diberi makanan yang tidak enak. Nah, tadi nenek dibawain apa ya sama cucunya? Sama penduduk. Dibawain apa? Nah, daging sapi dan domba panggang ya. Itu makanan yang tidak enak atau enak, Nak? Enak. Enak. Ya, jadi sebenarnya nenek itu diberi makanan yang enak. Ya. Jadi nenek diberi makanan yang enak, tapi karena cucunya itu lapar, jadi dimakan sama cucunya. Gitu. Jadi sebenarnya yang diberikan ke nenek itu makanan yang enak atau tidak? Bu. Enak. Bu. Berarti jawabannya nenek diberi makanan yang tidak enak adalah salah. Gitu. Oke? Bisa ya? Lanjut. Pernyataan yang keempat. Nenek mengira menantunya memberi sisa makanan. Betul atau salah?
Nenek mengira menantunya memberi sisa makanan. Betul atau salah? Salah, Bu. Salah. Oke, bagus. Takia salah. Kenapa bisa salah? Karena yang diberikan menantunya itu apa tadi? Karena yang diberikan menantunya daging domba panggang dan sapi, Bu. Iya, daging domba panggang dan sapi ya, daging sapi. Jadi jawabannya salah. Gitu ya. Nenek mengira menantunya memberi sisa makanan, gitu ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Apakah nenek merasa kecewa? Sayyid? Betul, Oh, Bu. Sayyid sudah bergabung. Ya, Betul, apakah betul. nenek betul? Nenek merasa kecewa ya? Betul. Iya, Bu. Oke. Iya. Nah, kira-kira nak dari dua soal ini soal yang nomor 2 ini adalah namanya soal menjodohkan ya. Jadi kalian diminta untuk melihat atau memasangkan ini pernyataannya benar atau salah. Gitu ya. Dari dua soal, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Tidak ya, sudah jelas ya. Jadi, oke. Jadi dalam soal cerita itu ada pesan yang tersirat dan tersurat. Ada pesan yang bisa kita langsung tahu, ada yang kita harus pikir dulu. Nah, kayak tadi makanan yang diantar oleh cucunya itu, nenek tidak senang. Sebenarnya nenek senang saat diantar, tapi ketika dilihat, wah kok sisa gitu ya, jadi dia kecewa. Nah gitu ya, jadi ada pesan-pesan dari teks itu yang harus kita pikirkan lagi. Nah, dari literasi ini kalian memang diminta untuk banyak menggunakan untuk banyak berpikir ya, difikirkan baik-baik, dicari alasannya gitu ya, kemudian baru dijawab. Tidak hanya langsung menjawab apa ini jawabannya gitu ya, bukan, tapi harus difikirkan jawabannya baik-baik gitu ya nak ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ya, ini sudah mau habis 7 menit. Baik, nanti kalian bisa mengerjakan ini, menulis ini di buku tulis ya nak ya. Di buku tulis tematik. Nah, Bu Guru tunggu sampai nanti malam. Jadi kalau nanti siang, Bu, saya capek, Bu, mau tidur dulu, mau istirahat, mau sholat Jumat. Yang laki-laki silakan, monggo. Ya, nanti siangnya dilanjutkan sampai malam nanti Bu Guru tunggu untuk tugasnya. Ya, ini nomor 2. Nah, nomor 3 nanti Bu Guru share. Nomor 3 seperti apa, Bu? Nomor 3 soalnya adalah, mungkin kalau yang punya bukunya ada di ini ya, ini Bu Guru hapus dulu. Oke, ada di buku paketnya ya, yang nomor 17. Manakah pesan yang sesuai dengan isi cerita? Jawaban lebih dari satu. Nah, pertanyaan seperti ini adalah bentuk pilihan ganda kompleks. PGK. Pilihan ganda kompleks. Jadi yang diminta adalah lebih dari satu jawaban. Ya, lebih dari satu jawaban. Kita lihat. Manakah pesan dari bacaan tadi? Apakah kita harus bersyukur kepada Tuhan atas rezeki yang kita terima? Iya, Bu. Iya, betul sekali. Ya benar. Siapa yang setuju dengan Takia? Oke, Keke setuju. Adinta setuju? Setuju juga ya. Fahri, halo Fahri. Oke. Ya, sambil duduk Setuju, Bu. ya. Setuju ya. Oke, jadi benar bahwa apa yang kita terima kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, nenek nih harusnya bersyukur ya walaupun diberikan makanan sisa gitu. Ya, cucunya berarti ini yang lapar ya, harusnya mengerti oh cucunya lapar gitu ya, jadi memahami. Oke, yang kedua, janganlah dendam kepada orang lain yang menyakiti kita. Apakah ini sesuai dengan pesan teksnya? Iya, Bu. Oh iya, betul. Kita nggak boleh dendam ya. Tadi yang dendam siapa, nak? Neneknya kecewa, jadi timbullah gempa bumi gitu ya, langitnya mendung karena neneknya kecewa, dendam. Oke, jadi yang kedua, satu dan yang kedua ini berarti kita kasih checklist. Oh ini benar. Gitu ya. Berarti
Yang ketiga, manfaatkan sesuatu yang kita miliki dengan baik. Apakah dari teks pesannya seperti itu? Manfaatkan sesuatu yang kita miliki dengan baik. Ya, tidak ya. Manfaatkanlah sesuatu yang kita miliki dengan baik. Di dalam teks tidak ada pesan seperti itu, ya. Kemudian berbuatlah adil dengan membagi milik kita kepada orang lain yang membutuhkan. Apakah pesan teksnya seperti itu? Hah? Gimana Takia? Tidak ya. Berbuatlah adil dengan membagi milik kita kepada orang lain yang membutuhkan. Tidak ya, tidak ada di situ. Oke, jadi untuk soal yang nomor 3, manakah pesan yang sesuai? Berarti pernyataan pertama dan yang kedua ya. Yang sesuai dengan pesannya, yaitu kita harus bersyukur kepada Tuhan atas rezeki yang kita terima, yaitu tadi penduduk desa Kawar tadi mengadakan pesta hajatan. Apa maknanya pesta hajatan? Yaitu bersyukur kepada Tuhan karena diberikan panen yang berlimpah. Kemudian jangan dendam ya. Kalau orang lain ada neneknya di sini diberikan sisa makanan sama cucunya, jangan dendam, jangan marah gitu ya. Kita harus memahami mungkin cucunya lapar gitu ya. Nah, ini pesan yang bisa kita dapat dari teks tersebut. Oke, berarti semuanya sudah selesai 3 soal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aska, halo. Ya, iya. Jadi belajarnya boleh santai tapi tetap fokus ya. Baik, ada pertanyaan tidak? Tidak, berarti kita sudah mengerjakan 3 soal ya, berupa isian singkat, kemudian ada lagi menjodohkan, dan yang ini adalah pilihan ganda kompleks. Ya, Insya Allah pada pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan mengerjakan soal yang sudah Bu Guru fotokopi. Kalau yang belum punya buku, sudah diambil belum ya fotokopiannya? Belum, Bu. Oh, belum diinfoin ya? Ya, Bu Guru sudah fotokopi, nanti biar kalian lebih enak juga belajarnya di rumah. Ya, oke. Pari, halo. Sambil tidur? Maaf. Iya, oke. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Ya, jadi tekniknya adalah ketika kalian mengerjakan soal AKM, yang pertama tentunya harus paham dulu apa soalnya, yang diminta apa, gitu ya, apakah pesannya, apakah alasan, gitu, apakah tempat, gitu ya. Kemudian yang kedua, cari dalam teks, ya, dicari di dalam teks yang sesuai dengan pertanyaan atau soalnya, gitu ya. Nah, yang ketiga kita harus berpikir, bener nggak nih, gitu. Jadi jangan asal jawab, gitu ya. Terus yang keempat tentunya harus teliti, karena di dalam soal itu ada yang diminta lebih dari satu jawaban. Jadi kalau ada pertanyaan soalnya jawaban lebih dari satu, berarti kalian harus lebih teliti, cari soal yang kira-kira mana lagi nih yang tepat, gitu ya, Nak ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nih, kurang 1 menit, Bu Guru akhiri ya. Iya, apa? Iya, Bu. Soalnya ditulis. Iya, soalnya ditulis ya. Iya, soalnya aja, kalau teksnya nggak usah. Oke? Sudah? Iya, Bu. Oke, terima Ya. kasih. Sampai bertemu lagi. Ingat selalu untuk menjaga kebersihan dan melakukan protokol kesehatan 5M. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dan giat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, foto dulu deh, masih ada waktu. Foto dulu, senyum. Oke, terima kasih. Dadah. Yang laki-laki